Singkat, simple, sistematis. Dalam 5 menit, Anda bisa memahami pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang 1 minggu. Bersama saya, Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit. Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit. Di pelajaran yang terakhir di triwulan ini kita belajar tentang gambaran, tentang kesudahan. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang 1 pekan ini menjadi 3 bagian seperti ini. Bagian yang pertama, yaitu pelajaran hari Minggu dan pelajaran hari Senin, saya jadikan satu, judulnya adalah Niniwe. Kemudian bagian yang kedua, pelajaran hari Selasa dan hari Rabu, saya jadikan satu, judulnya adalah Babel. Pelajaran hari Kamis, bagian yang ketiga, judulnya adalah Kores. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, Niniwe. Di dalam Yunus 1 ayat yang ke-9. Ya, Yunus bersaksi pada waktu itu. Ketika Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan pekabaran tentang Tuhan, maka Yunus sempat menghindar dan kemudian pergi ke Tarsis. Tetapi pada waktu itu Yunus bersaksi bahwa aku adalah orang Ibrani dan dia katakan, yang takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Jadi Yunus menyaksikan bahwa dirinya adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan diperkenalkan sebagai Tuhan Sang Pencipta. Apa yang Yunus lakukan dengan bersaksi pada waktu itu adalah gambaran dari zaman akhir pada saat ini. Dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7, ini berhubungan dengan pekabaran 3 malaikat, yaitu di pekabaran malaikat yang pertama, yaitu takutlah akan Allah, muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah dia yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Jadi pekabaran 3 malaikat di zaman akhir ini juga menyampaikan pekabaran tentang Tuhan adalah Sang Pencipta. Nah kemudian yang berikutnya, di dalam Yunus 3 ayat 5-10, orang-orang Niniwe bertobat dan terhindar dari hukuman Tuhan. Ya, ketika Yunus menyampaikan pekabaran di kota Niniwe, akhirnya semua orang-orang Niniwe mereka bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Nah, apa yang terjadi ini juga adalah gambaran. Peristiwa Niniwe pada waktu itu gambaran juga dalam Wahyu 18 ayat yang keempat, di zaman akhir ini, ketika orang-orang yang hidup di zaman akhir mereka bertobat, mereka juga akan terhindar dari hukuman Tuhan, yaitu hukuman terakhir. Nah, dari pelajaran hari Minggu dan hari Senin ini, maka saya buat di sini adalah pertobatan. Ya, pertobatan dari Yunus, pertobatan dari orang-orang Niniwe. Artinya, menjelang Yesus datang untuk yang kedua kali, maka diperlukan pertobatan. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, Babel. Dalam Daniel 5 ayat yang ke-22, Raja Belsasar tahu tapi tidak mau rendah hati. Ya, Raja Belsasar tahu tentang Tuhan. Dari Daniel, dari ayahnya yaitu Nebukadnezar, tapi dia tidak mau rendah hati pada waktu itu. Sehingga ini adalah gambaran bahwa di akhir zaman saat krisis terakhir, orang-orang juga akan diberi kesempatan untuk mengetahui tentang kebenaran. Dan kebenaran itu harus dimulai dari hati. Jadi akan selalu ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk setiap orang di dunia ini, siapapun mereka, untuk mengetahui tentang kebenaran. Dan pada waktu itu termasuk Raja Belsasar. Nah kemudian di dalam Daniel pasal 5 ayat 18-31, akhirnya Babel dihancurkan secara tiba-tiba ketika ada pesta di kerajaan Babel pada waktu itu oleh tentara Persia. Mereka diserang dan dihancurkan. Nah ini gambarannya dalam Wahyu 16 ayat 12-19 tentang kedatangan Yesus yang kedua kali juga akan tiba-tiba, secara tiba-tiba untuk Babel modern pada saat ini. Nah ini saya beri kesimpulan di pelajaran hari Selasa dan hari Rabu ini tentang hati. Bahwa pertobatan sebelum Yesus datang untuk yang kedua kali itu harus dimulai dari hati. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir di pelajaran hari Kamis, Kores. Gambaran tentang Kores dalam Yesaya 45 ayat 1, Kores disebut sebagai yang diurapi. Kemudian dalam 2 Tawarik 36 ayat 22-23, Kores memberikan perintah untuk orang-orang Yehuda pulang kembali ke Yerusalem dan membangun bait suci. Dan Kores datang dari timur. Semua yang digambarkan tentang Kores ini adalah gambaran tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi saya beri kesimpulan di sini kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi pertobatan diperlukan dan itu harus dimulai dari hati.
sebelum Yesus datang untuk yang kedua kali. Inilah gambaran pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang 1 minggu ini. Dan jangan lupa untuk di UKSS kita masing-masing tetap diadakan fellowship, karena UKSS adalah untuk misi mengadakan fellowship dan doa bersama. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.